Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun Wijaya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D dengan NIM saya 23810100207. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume materi mata kuliah Akhlak Tasawuf minggu ini yang berjudul Tasawuf Generasi Awal. Di materi ini ada 3 bagian tasawuf generasi awal, yaitu ada tasawuf akhlaki, tasawuf irfani, dan tasawuf falsafi. Penjelasan mengenai tasawuf akhlaki itu sendiri, yaitu tasawuf akhlaki merupakan ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap, mental, dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat. Guna mencapai kebahagiaan yang optimal, manusia harus mengidentifikasikan eksistensi dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui penyucian jiwa dan raga. Tokoh di tasawuf akhlaki itu ada 2, yaitu Hasan al-Basri dan al-Muhasibi. Selanjutnya yang kedua itu ada tasawuf irfani. Irfani dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari arafa yang artinya itu ma'rifat, ilmu atau pengetahuan. Kata tersebut kemudian lebih dikenal sebagai terminologi mistis yang bermakna pengetahuan tentang Tuhan. Irfani juga disebut gonistik dan merupakan pengetahuan esoteris. Istilah ini berlaku secara umum di dalam ajaran Syiah dan secara khusus berkaitan erat dengan ide-ide sufistik. Dalam konteks operatif, istilah tersebut membedakan antara murid dan guru. Sementara itu, dalam konteks transmisi formal melalui jalur atau silsilah tertentu, pada awalnya irfani adalah pengganti istilah tasawuf dalam perspektif kaum Syi'i. Irfani juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu irfani ilmi dan irfani amali. Irfani ilmi itu bersifat teoretis, sementara irfani amali itu bersifat praktis. Menurut Murtado Mutahari, irfani amali itu menjelaskan hubungan vertikal antara hamba dan Allah. Selanjutnya ada tokoh dalam tasawuf irfani itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah dan Zunnun al-Bishri. Ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah sendiri memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah itu terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah, cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Lalu ajaran tasawuf Zunnun al-Misri itu adalah sebagai seorang sufi yang terkenal dan terkemuka di antara sufi-sufi lainnya pada abad 3 Hijriyah. Sebagai seorang ahli tasawuf, Zunnun itu tuh memandang bahwa ulama-ulama hadis dan fikih memberikan ilmunya kepada masyarakat sebagai salah satu hal yang menarik ke dunia. Di samping itu adalah step. Yang terakhir ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara pencapaian dan pencerahan mistikal dengan pemaparan bersifat rasional filosofis. Di dalamnya terkandung pemaduan antara tasawuf dan filsafat, sehingga dengan sendirinya membuat ajaran-ajarannya itu bercampur dengan sejumlah ajaran-ajaran filsafat dari luar Islam, seperti dari Yunani, India, Persia, dan agama Nasrani. Namun orisinalitasnya itu tidak hilang serta tetap berusaha menjaga kemandirian ajaran Islam, terutama bila dikaitkan dengan kedudukan para sufi tasawuf falsafi beragama Islam.
Tasawuf falsafi juga sering disebut dengan tasawuf teoritis karena cenderung menekankan pada aspek teori dan konsep pemikiran metafisik dengan memadukan antara filsafat dengan ketasawufan. Di dalam tasawuf falsafi ini ada tokoh Ibnu Arabi. Di ajaran tasawufnya itu Ibnu Arabi mengembangkan pemikirannya, yaitu dengan konsep-konsep yang kompleks dan mendalam tentang cinta dan agama. Beliau berpendapat bahwa cinta adalah kekuatan yang mendasari alam semesta dan merupakan inti dari hubungan manusia dengan Tuhan. Berikut ini adalah konsep-konsep utama pemikiran Ibnu Arabi tentang cinta dan agama. Yang pertama itu ada wahdatul al-wujud, penggabungan eksistensi. Salah satu konsep sentral yang dalam pemikiran Ibnu Arabi itu adalah konsep wahdatul wujud, yang berarti penggabungan eksistensi, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang benar-benar ada. Yang kedua itu ada mahabbah, cinta dan kasih. Ibnu Arabi menyebut cinta kasih sebagai kekuatan yang memandu hubungan manusia dengan Tuhan. Cinta kasih adalah kecintaan yang tulus dan tidak bersyarat terhadap Tuhan, yang melibatkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ibnu Arabi juga berpendapat bahwa melalui cinta kasih manusia itu dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan dan mengalami pemahaman yang mendalam tentang hakikat ilahi. Baik, sekian video resume materi tasawuf generasi awal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.